Jadi aku di sini mau jelasin sedikit tentang gimana sih nyusun dari proposal riset sosial humaniora atau proposal RSA ini. Nah, yang langsung aja kita itu harus perhatiin sama format penulisannya, yaitu wajib harus diperhatiin. Jadi formatnya itu pakai Times New Roman ukuran 12 spasi 1,15, kemudian pakai margin kiri itu 4 cm, kanan atas bawah itu 2 cm. Nah, halaman pendahuluan sampai lampiran itu pakai nomor Romawi di sebelah sudut kanan atas. Nah, buat sampul, daftar isi dan lain-lain itu bisa pakai angka Romawi. Di letaknya itu ada di kanan bawah. Nah, buat penulisan bab 1 atau bagian pendahuluan itu hanya sampai daftar pustaka. Nah, maksimal itu lupa, itu kan maksimum sampai 10 halaman aja ya. Jadi nggak boleh, kalau bisa diusahain nggak lebih dari 10 halaman. Sesuaiin aja sama template-nya, itu kan 10 halaman ya, pakai 10 halaman aja. Nah, kemudian buat yang pertama itu ada latar belakang, itu disusun 4 paragraf sesuai sama template. Nah, buat paragraf pertama itu isinya ada fenomena dan data. Nah, itu tujuannya tuh apa sih? Menunjukkan masalah nyata dengan bukti seperti kayak data statistik, hasil survei ataupun sekunder. Nah, utamanya tuh referensi 5 tahun terakhir. Jika tidak ada, boleh hingga 10 tahun. Nah, buat contoh dari kalimatnya tuh gimana sih? Kita juga butuh contoh ya. Nah, buat contohnya itu dalam 5 tahun terakhir seperti tahun 2019 sampai 2023, terus relevansinya itu X di Kabupaten Y itu naik dari A persen menjadi B persen dalam kurung sumber, 2022. Nah, fenomena ini berdampak pada apa, titik-titik gitu, terus sehingga menimbulkan masalah bla bla bla. Nah, next ke paragraf kedua itu ada upaya yang ada dan kelemahannya itu gimana. Nah, di dalam ini tuh menjelaskan soal penelitian atau solusi yang sudah dilakukan itu kenapa kok belum memadai. Jadi kayak penelitian sebelumnya tuh gimana sih kekurangannya, jadi terus gimana sih penanganannya gitu, minusnya apa. Nah, kemudian gimana sih solusinya dari kalian. Nah, buat contohnya tuh gini, sejumlah studi dalam kurung nama, 2020 atau tahun, terus kemudian titik koma yang atas bawah itu, terus kemudian nama, terus 2021, kemudian tutup kurung. Nah, telah mencoba pendekatan Z, namun kelemahan metode tersebut adalah titik-titik sehingga belum menyelesaikan titik-titik. Nah, itu sih contohnya ya. Barangkali kalian bisa lebih banyak berliterasi itu mencari dari contoh-contoh penelitian yang sudah dilaksanakan. Nah, next itu ada paragraf ketiga, itu isinya ada ide inovasi yang diusulkan. Nah, tujuannya itu adalah menunjukkan keunikan atau novelty ide kamu dibandingkan studi sebelumnya. Nah, sebagai contohnya itu penelitian ini menghadirkan pendekatan baru berupa apa, terus kemudian ada misintegrasi metode A dan B. Nah, yang belum diterapkan pada konteks Y sehingga diharapkan dapat apa, titik-titik gitu. Nah, kemudian di paragraf keempat itu kaitannya dengan tema, dari tema PKM. Kita kan dapat PKM RSA ya. Nah, menghubungkan dari proyek kita itu dengan salah satu dari 10 tema PKM. Nah, misal kalian mengambil kayak penguatan pada pendidikan, pelestarian lingkungan, UMKM, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya tuh gini, riset ini mendukung tema PKM penguatan pendidikan. Riset ini mendukung tema PKM sains, teknologi melalui titik-titik gitu, bisa kalian isi. Nah, sampai sini mungkin kalian ada yang mau ditanyain. Kalau ada, nanti ya kita next dulu ke bagian rumusan masalah. Nah,
Di dalam rumusan masalah ini membuat 3-5 pertanyaan riset singkat, bisa diuji secara empiris. Nah, bentuk pertanyaan tuh dalam bentuk kayak mengapa, bagaimana, serta seberapa besar. Nah, contohnya tuh mengapa tingkat X dan komunitas Y meningkat dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu bisa. Ada lagi contoh pertanyaannya gini, bagaimana efektivitas intervensi Z terhadap perilaku X. Nah, itu buat contohnya ya. Terus kemudian selanjutnya 1.3 itu ada tujuan riset. Nah, menulis tujuan utama serta tujuan khusus. Nah, terkait tiap rumus masalah menggunakan kata kerja terukur, mengukur, menganalisis, serta mengidentifikasi. Nah, buat contohnya tuh mengukur pengaruh intervensi terhadap perubahan perilaku X pada mahasiswa Z. Nah, kemudian di sini tuh ada manfaat riset. Nah, manfaat risetnya berada di 1.4 ya guys. Jadi 1.4 ada manfaat riset. Nah, di dalam manfaat riset ini ada manfaat teoritis serta manfaat praktis. Apa sih manfaat teoritis tuh? Jadi kontribusi ke ilmunya tuh gimana? Jadi misal nih model baru, perluasan teori. Nah, buat manfaat praktis tuh apa sih Kak? Manfaat praktis tuh ada manfaat bagi masyarakat, pemangku kebijakan ataupun pelaku UMKM. Nah, next itu 1.5 itu ada keutamaan riset. Itu gini. Apa sih kelebihan dari risetmu yang bakal kalian laksanakan itu, kayak contohnya lokasi unik, metode baru, data primer yang sulit didapat dan sebagainya. Nah, kemudian 1.6 itu menemukan temuan yang ditargetkan. Nah, isinya tuh apa? Tulisan kayak hasil konkret yang diharapkan, yang kalian harapkan tuh apa aja sih, kayak misal dashboard data, kuantitas kebijakan, rekomendasi praktis gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau belum ada, kita next dulu ke 1.7 kontribusi terhadap ilmu. Jadi menjelaskan gimana sih hasil yang akan jadi basis untuk penelitian selanjutnya. Kemudian 1.8 itu ada luaran, itu wajib ya guys. Luaran ini minimal isinya itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, serta akun media sosial kegiatan. Nah, next di bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini isinya ada struktur dan strategi. Jadi komponennya tuh ada kerangka konsep, riset sebelumnya, landasan teori, serta novelty atau gap. Nah, cara nyusunnya tuh gimana? Jadi yang pertama itu kerangka konsep, itu ada gambaran alur hubungan variabel, bisa diagram ya bentuknya. Terus kemudian yang kedua ada riset sebelumnya, itu buat tabel ringkasan kayak penulis, tahun, metode, temuan, kelemahan. Nah, itu ditunjukkan posisi riset kalian. Next, yang ketiga itu ada landasan teori. Ada pilihan teori primer yang relevan, seperti kayak kutipan judul buku ataupun jurnal. Nah, next ada novelty. Jadi singkatnya tuh gapnya tuh kayak oleh karena itu penelitian ini bla 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 tuh. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain. Oh ya, sedikit ada yang kurang aku sampaikan, ada sumber dan akurasi. Jadi kayak prioritasin kayak artikel jurnal yang bereputasi ya guys, kayak Google Scholar, Sinta atau Scopus bila ada ya, tapi utamain pakai Sinta atau Scopus, itu akan lebih baik. Terus gunain literaturnya tuh lebih kurang dari 5 tahun ya, kalau mungkin ada, tapi usahain ada ya guys. Next, langsung aja ya, sepertinya belum ada yang ditanyain. Next, aku ke bab 3, itu ada metode riset. Jadi ini isinya tuh sangat detail dan reviewer itu ya bagian ini. Jadi bab ini tuh harus dijelasin karena menilai kelayakan dari penelitian kalian. Nah, buat 3.1-nya ini itu ada waktu dan tempatnya. Durasinya itu 3-4 bulan atau 4-5 bulan sesuai dengan template kita. Jadi kita jelasin lokasinya tuh spesifik, nama desa.
Oke, selanjutnya 3.2 itu ada desain riset. Nah, di desain riset ini itu ada antara eksplanatif ataupun eksploratif. Nah, eksplanatifnya apa sih? Kuantitatif. Terus eksploratif ini ada kualitatif ataupun ada pun campuran antara eksplanatif dengan eksploratif. Nah, kita cantumin salah satu pemilihannya aja. Jangan lupa cantumin sama alasannya ya. Terus kemudian 3.3 itu ada tahapan riset atau urutan konkretnya tuh gimana. Nah, seperti contoh tahapan tuh langsung aja ya, kayak daftar terus waktu singkatnya. Nah, contohnya tuh gimana sih? Yang pertama ada persiapan dan studi literatur minggu 1, misal minggu 1 sampai minggu 2. Nah, kemudian ada penyusunan instrumen dan uji validitas ataupun pilot. Nah, itu di minggu ketiga ataupun minggu ketiga sampai minggu keempat. Nah, kemudian ada pengumpulan data, itu kita ada di minggu kelima sampai minggu ke-10. Kemudian ada analisis data di minggu 11 sampai 14. Kemudian penyusunan laporan akhir tuh minggu ke-15 sampai 16. Nah, sertakan sama diagram alir atau flowchart pendek aja, nggak usah kayak panjang-panjang itu jika kalian bisa, tapi usahain bisa ya guys, usahain nyertain diagram alir itu supaya lebih jelas. Nah, kemudian di 3.4 ini ada objek atau variabel. Jadi kayak jika kalian ambil kuantitatif itu menetapkan variabel dependen dan independen serta indikator pengukuran. Nah, buat contohnya tuh kayak variabel X diukur dengan skala Likert 1 sampai 5 pada 10 item, misal. Nah, jika kualitatif, kalian ngambil kualitatif tuh jelasin kelompok informan dan kriteria pemilihan itu gimana. Nah, kemudian 3.5 ada sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, teknik kalian tuh ambil itu apa? Kayak survei. Kalau RSZ itu pasti survei nggak sih? Tapi bisa sih kayak wawancara mendalam, FGD, observasi, studi dokumen tuh bisa sih. Terus jika survei itu ngelampirin ngelampirin kuesioner kalian. Nah, nanti dilampirin di bagian lampiran itu, nanti isinya ada kuesioner kalian, terus respon mereka tuh gimana, jawaban mereka tuh gimana. Nah, kemudian 3.6 ini ada teknik analisis data. Kemudian kalau kuantitatif itu teknis datanya itu ada deskriptif, uji normalitas, uji hipotesis kayak pakai SPSS, Stata, dan kawan-kawannya. Nah, kemudian kalau kalian kualitatif itu pakai transkrip, coding, tematik analisis gitu. Terus jangan lupa mencantumkan kriteria signifikan statif kayak P kurang dari 0,05 misal. Nah, kemudian di 3.7 itu ada indikator keberhasilan. Nah, rincian indikator tuh terurut, misal jumlah respondennya mencapai lebih dari N. Tuh, misal tercapainya berapa? 100, 200. Itu kalian catat. Nah, keberhasilan prototype, kriteria perform kalian itu gimana? Kemudian publikasinya tuh diterima enggak? Itu kurang lebih seperti itu. Itu aja sih penjelasan aku dari bab 3. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain, silakan ditanyakan. Itu aja sih penjelasan dari aku. Makasih ya.